Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 277. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 277. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya kami bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Pak Tony kemudian menanyakan siapa pemuda bernama Andi itu sebenarnya. Pak David kemudian menjelaskan jika Andi adalah putra pertama dari Pak Billy Nicholas, sang direktur utama perusahaan ini. Dan Pak David juga menjelaskan jika Andi adalah komisaris utama di perusahaan ini yang secara kedudukan sebenarnya malah di atas Pak Billy. Mendengar hal itu, Pak Tony terdengar kaget karena dia tidak menyangka sama sekali jika pemuda itu ternyata orang nomor satu di perusahaan ini. Demikian juga dengan Pak Fuad. Pak Fuad demikian kaget ketika akhirnya mengetahui jati diri pemuda bernama Andi itu. Sementara itu Andi yang saat ini telah berada di ruang kerjanya. Kali ini Andi masih disibukkan dengan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan hasil rapat kerja yang diadakan kemarin. Sedangkan di perusahaan yang lain, Fatma kali ini sedang menjalani pelatihan program leadership yang diadakan perusahaan ini. Program ini adalah sebuah program kepemimpinan yang dilakukan untuk seseorang yang akan menduduki level manajer ke atas. Atasan Fatma saat itu terlihat heran karena Fatma adalah karyawan baru dan langsung menempati posisi sebagai wakil manajer. Usia Fatma yang saat itu belum 25 tahun menjadi perhatian tersendiri di perusahaan itu. Biasanya yang menjadi manajer di perusahaan itu usianya tak akan kurang dari 35 tahun. Karena menurut mereka usia 35 tahun adalah usia yang sudah cukup matang untuk mendidik dan mengarahkan para anak buahnya. Dan ketika manajer yang lain menanyakan hal itu kepada manajer Hart, maka manajer Hart hanya menjawab jika hal itu adalah perintah langsung dari Ibu Francisca. Hal itulah yang membuat mereka angkat tangan dan tak berani bertanya lebih jauh lagi. Bu Francisca adalah tangan kanan dari pemilik perusahaan ini. Orang-orang di perusahaan ini memang tidak ada satupun yang berani mengusik Ibu Francisca, apalagi mereka juga tahu jika pengusaha yang ada di belakang Ibu Francisca itu adalah seorang pengusaha besar dengan perusahaan yang sangat banyak. Dan Ibu Francisca pun akhirnya diberikan kuasa penuh untuk mengelola perusahaan ini. Apalagi sang komisaris perusahaan pun jarang sekali datang ke perusahaan ini. Saat itu Fatma yang sedang mengikuti pelatihan kerja dengan 5 orang staf lainnya. Staf-staf itu rata-rata sudah berusia 40 tahun. Dan dengan rentang usia yang terpaut jauh itu pun Fatma menjadi segan untuk berbicara kepada mereka. Ternyata beberapa orang yang mengikuti pelatihan pun tampak berbisik-bisik satu dengan lainnya. Mereka ternyata heran dengan Fatma. Fatma yang terlihat masih begitu muda ternyata terpilih menjadi salah satu manajer di perusahaan itu. Namun akhirnya mereka pun menyadari pastilah ada salah satu alasan kuat sehingga perusahaan ini mengangkat wanita yang masih teramat muda itu untuk duduk sebagai salah satu manajer di perusahaan ini. Fatma sendiri pun menjadi semakin berpikir jika posisinya yang didapat saat ini mungkin terlalu cepat bagi dirinya. Bahkan memikirkan hal ini pun dia belum menemukan jalan keluarnya.
Bahkan ketika Fatma mencoba menyebut nama Andi maka tidak ada seorang pun di antara rekan-rekan sepelatihan itu yang mengenal Andi. Saat ini Fatma menjadi semakin bingung karena sepengetahuannya di perusahaan ini tidak ada atasan yang sangat dekat baginya. Bahkan atasannya saat ini pun menurutnya tidak mungkin mereferensikan agar Fatma menjadi manajer. Dan orang yang bisa merotasi jabatan level manajer menurut beberapa peserta pelatihan yang sempat ditanya oleh Fatma maka dia pasti mempunyai jabatan minimal direksi. Dan untuk menanyakan hal itu kepada direksi tentulah itu tidak mungkin dilakukan oleh Fatma. Hari ini Fatma kembali melanjutkan pelatihannya dan Fatma berusaha untuk tidak memikirkan hal yang mengganggu pikirannya itu. Siang ini di perusahaan tempat Andi berada, Pak Fuad saat ini telah mendapatkan posisi baru. Pak Fuad saat ini ditempatkan di bagian satpam atau pengamanan perusahaan. Pak Fuad mendapatkan jabatan sebagai salah satu wakil kepala satpam yang tugasnya adalah memonitor keamanan perusahaan. Dan Pak Fuad mendapatkan tugas dan wewenang untuk memantau kinerja para satpam yang ada di perusahaan ini. Pak Fuad terlihat kaget ketika Pak David mengatakan hal itu. Apalagi di usia senjanya Pak Fuad malah saat ini diangkat menjadi pegawai tetap. Dan saat ini Pak Fuad mendapatkan penghasilan 2 kali lipat dari yang didapatkan sebelumnya. Dan ketika itu Pak Fuad tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya bahkan Pak Fuad sampai terlihat meneteskan air matanya. Saat ini Pak Fuad tak lupa mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta karena dia telah menolong istri dan beberapa orang cucunya. Di masa tuanya Pak Fuad memang harus menanggung kehidupan istri dan ketiga orang cucunya. 3 bulan yang lalu anak dan menantu Pak Fuad meninggal karena terkena wabah Covid. Dan semenjak itulah cucu-cucunya menjadi tanggungan Pak Fuad. Sedangkan anak kedua Pak Fuad saat ini bekerja di luar kota dan paling pulang hanya 3 bulan sekali untuk menengok anak istrinya. Siang itu Pak Fuad tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Pak David dan Pak Fuad pun menceritakan keadaan dirinya. Dan hal ini pula lah yang kemarin sempat dibicarakannya dengan Andi. Mendengar hal itu Pak David kemudian berkata, "Oh pantas Pak Andi terlihat sangat marah dengan Pak Tony. Masuk akal Pak. Dan untung saja Pak Tony tidak sampai dipecat oleh Pak Andi. Pak Fuad saya minta maaf ya Pak jika saya tidak sopan pada Bapak. Bapak harus kuat dan tabah demi cucu Bapak ya Pak," kata Pak David kemudian. "Baik Pak terima kasih ya Pak," kata Pak Fuad kemudian. Siang itu sekitar jam setengah 11 Pak Fuad kemudian berbekal surat penempatan di bagian keamanan diantar oleh Pak David pergi ke bagian keamanan perusahaan. Bagian keamanan posisinya terletak di samping perusahaan dan merupakan sebuah bangunan yang terpisah. Dan bagian keamanan pun kemudian mempunyai beberapa pos satpam yang ditempatkan di beberapa area perusahaan. Namun saat ini Pak Fuad ditempatkan di kantor pusatnya bagian keamanan di perusahaan ini. Dan ketika sang kepala satpam menerima kedatangan anggota baru yang bernama Pak Fuad maka dia pun tampak gembira apalagi penempatan Pak Fuad ini adalah atas rekomendasi dari bos besar mereka yaitu Andi. Pak Iwan sang kepala satpam itu pun tampak membimbing pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh Pak Fuad. Dan ketika jam telah menunjukkan pukul 12 kurang beberapa menit Andi pun telah terlihat di kantor keamanan perusahaan ini. Ternyata tadi jam 11 siang Andi telah menghubungi Pak Fuad dan Andi pun telah menanyakan saat ini posisi Pak Fuad ada di mana. Dan dari situlah Andi kemudian mengetahui Pak Fuad ditempatkan di bagian keamanan perusahaan. "Selamat siang Pak Fuad. Saya ingin mengajak Bapak makan siang ini Pak. Tapi selain Bapak saya ingin mengajak juga Pak Iwan dan beberapa orang wakil Pak Iwan juga. Ada berapa orang Pak wakil Bapak yang saat ini ada?"
Tanya Andi kemudian. Mendapat pertanyaan dari Andi itu, Pak Iwan kemudian mengatakan jika wakilnya ada 4 orang termasuk Pak Fuad. Oke, kalau begitu jadi 6 orang dengan saya. Kira-kira terganggu apa tidak nih jika 6 orang saya ajak makan siang? Tanya Andi kemudian. Tenang Pak, semua berjalan normal. Soalnya saat ini lebih dari 80 personel yang aktif. Jadi tidak masalah jika hanya 5 orang keluar paling 1 jam. Apalagi kami kan kerjanya tidak turun ke lapangan seperti itu Pak, kata Pak Iwan kemudian. Ya sudah Pak, kumpulkan wakil-wakil Bapak. Kita sekali-kali makan siang bersama Pak, kata Andi kemudian. Tapi saya tidak memaksa, jika ada yang karena kesibukan terus tidak bisa juga tidak apa. Cuma ini sebagai bentuk tanda persahabat saja antara manajemen dan pihak pengamanan. Kita sama-sama saling membutuhkan. Anggaplah ini sebagai bentuk pertemanan kita Pak, kata Andi sambil tersenyum. Saat itu Pak Iwan terlihat sangat gembira karena kapan lagi komisaris perusahaan ini akan memperlakukan petugas keamanan dengan cara seperti ini. Jam 12:04 kemudian mereka sampai di sebuah restoran tempat mereka akan makan siang. Andi saat itu didampingi oleh Pak Tio. Semua petugas keamanan perusahaan ini telah mengetahui siapa Pak Tio. Mereka terlihat begitu segan kepada Pak Tio. Bahkan para direksi pun terlihat sangat segan kepada Pak Tio karena Pak Tio adalah orang kepercayaan dari komisaris utama perusahaan ini. Dan ini adalah kesempatan langka bagi para petugas keamanan di perusahaan ini bisa bertemu dan bertatap muka langsung dengan sang komisaris perusahaan. Siang ini Andi menanyakan kabar keluarga Pak Iwan dan siang ini acaranya tidak formal namun hanya diisi dengan menanyakan bagaimana kabar keluarga mereka. Suasana siang ini tampak sangat kekeluargaan. Dan kini tibalah saatnya Andi menanyakan kabar Pak Fuad. Dan Pak Fuad jawabannya masih seperti tadi pagi, namun siang ini Pak Fuad tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya karena selain menjadi pegawai tetap siang ini pun Pak Fuad dinaikkan pangkatnya menjadi wakil kepala Satpam. Dan setelah mendengar cerita dari Pak Fuad itulah bahkan Pak Iwan pun terlihat begitu terharu dan langsung memahami dan mendukung sepenuh hati apa yang dilakukan Andi. Bahkan para wakil Satpam yang lain pun terlihat sangat antusias menyambut Pak Fuad dalam tim mereka. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 277. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.